Oke, baik untuk pembuatan DFD, data flow diagram di dalam perancangan. Nah, ini untuk pertama, di sini ada pilihan, ya, create model, create project, ini ada semua. Nah, misalnya kita ingin melihat atau membuat baru, pilih new model. Kemudian di sini Anda pilih, ada pilihan. Kalau sudah terinstall ya, installnya nggak saya bahas karena installnya gampang, nggak susah ya. Ada pilihan bisnis, ada information, application, teknologi, dan requirement. Kita pilih yang information aja, ya, information. Maka di sini akan muncul apa? Data flow diagram. Nah, ini Anda klik aja, klik OK, maka akan muncul apa namanya jendela baru. Nah, ini untuk awalnya ya, pakai data flow diagram. Nah, berikutnya, kalau ingin membuka yang sudah ada, kita bisa lihat dari yang sudah ada aja, misalnya ya. Nah, ini misalnya. Oke, saya buka seperti ini, biar nanti nggak terlalu banyak buatnya. Yang pertama adalah Anda gambarkan di sini ada toolnya. Ini ya, ini proses tuh yang tengah ini. Misalnya siakat, berarti kita membuat rancangan untuk sistem informasi akademik. Nah, misalnya di sini ada dosen, ada mahasiswa, ada admin misalnya ya, admin. Ya, klik apply, ini ya, klik OK ya. Kalau ingin nambahkan lagi cukup. Nah, di sini kalau kita lihat alurnya dulu. Mahasiswa ini maksudnya mahasiswa ya. Mahasiswa di sini memasukkan biodata, yang dimasukkan apa maka harus ada output. Outputnya masuk ke mahasiswa. Biodata mahasiswa dientrikan ke sistem, maka outputnya adalah hak akses sebagai mahasiswa. Nah, ini arahnya ke sini. Kemudian dosen menginputkan, ya gini ya, maka biodata dosen, maka dosen memiliki hak akses sebagai dosen. Hak akses dosen apa saja di sini? Yaitu input nilai harian misalnya. Ada yang input nilai UTS dan UAS. Input nilai harian, input nilai UTS, ini bisa muncul di akun mahasiswa. Misalnya hasil penilaian harian. Masukkan aja sini. Ya, klik play. Klik OK gini ya. Kemudian kalau untuk input nilai UTS, maka kita bisa nambahkan flow di sini, nambah lagi. Misalnya ini kurang nih ya. Kita tambahkan flow lagi aja. Nah, ini flow namanya. Yang panah ini loh ya. Klik. Nah, caranya gini aja. Nah, dia akan membuat seperti ini. Nah, kemudian ini kita tarik ya. Oh, sorry, saya agak atas sedikit ya. Terus ini kita klik dua kali. Klik-klik. Yaitu flow-nya misalnya hasil penilaian UTS underscore UAS misalnya gitu ya. Nanti akan muncul seperti ini, klik apply, klik OK. Maka di sini otomatis muncul tulisan hasil penilaian UTS dan UAS. Nah, ini alurnya dari mana? Yaitu input nilai UTS dan UAS dari external entity dosen. Kemudian admin ini juga sama, biodata admin, akses admin. Nah, ini misalnya admin ini ada input nilai Garjas itu kesegaran jasmani misalnya ya. Misalnya ya, ini kan bebas saja kan. Nah, ini kan tergantung dari analisis kita. Maka admin ini masukkan nilai Garjas, kesegaran jasmani. Kemudian ditambahkan lagi misalkan rule-nya. Admin ke siakat yaitu verifikasi nilai akhir misalnya. Dari inputan ini, dosen ini kan di sistem, ini seolah-olah proses ya. Nah, gini. Ini gambar-gambar tok, tapi gambar ini ada maknanya ya. Kalau kita nggak memahami, bisa bahaya ini. Bahayanya apa? Kita nggak paham. Maksudnya apa gitu ya. Ini kok cuma panah-panah saja gitu. Ini sebenarnya ada maknanya ini. Jadi admin ke sistem ini menunjukkan misalnya verifikasi nilai akhir. Klik play.
Oke. Nah, nanti akan muncul verifikasi nilai akhir. Ini disebut dengan konteks diagram. Ingat, konteks diagram hanya terdiri dari satu proses dan banyak external entity. Ini namanya external entity ya. Nah, ini external entity. Kalau yang ini disebut dengan flow. Flow itu adalah aliran data. Kalau ke dalam sistem berarti ada proses inputan. Kalau keluar berarti disebut dengan output. Nah, itu pasti ada. Tidak mungkin orang masukkan data tapi nyimpen tok sebagai sampah di dalam aplikasi. Maka harus ada output. Nah, kemudian dari sini untuk decompose kita klik decompose ya, composite atau decompose. Oke. Nah, nanti ketika di decompose akan muncul seperti ini. Tadi apa namanya? Data flow diagram ya. Nah, ketika di decompose akan muncul seperti ini. Ini ada data master, ini sebagai tabel. Tahu tabel nggak? Udah ngambil database semua ya? Ada tabel, ada database. Database dengan tabel, bedanya apa? Ayo, database dengan tabel besaran mana? Database. Di dalam database ada banyak tabel. Gitu ya. Di dalam database ada banyak tabel. Oke, itu caranya. Oke, kita coba untuk membuat ini. Ini ngikuti dia. Ada admin, ada Bamasis maksudnya mahasiswa ya. Ini kita bisa nambahkan eksternal apa namanya proses. Nah, ini tambahkannya jadi drag ya. Sorry. Klik ini. Ya. Muncul di sini kan? Kalau ingin mengembalikan awal pakai yang ini aja nih. Sorry. Ada kita arahkan ini aja. Tanda ini loh ya. Pointer. Klik. Nah, supaya nanti nggak ngeklik terus. Kalau diklik terus dia akan nambah terus. Ya. Tadi dari level konteks kita detailkan di sini. Ternyata misalnya ya, dari siakat itu ada manajemen data. Kemudian ada input kesegaran jasmani, ada input nilai KHS, ada input nilai apa tadi? Nilai apa tadi? Penilaian tadi ya. Penilaian misalnya ya. Oke, kemudian ada ini jangan KS. Misalnya kita buat input jadwal misalnya, ada penjadwalan gitu aja wes. Ya, kan di kan ada penjadwalan kan? Ya. Jadi yang dimaksud proses di sini, ini Anda harus bisa menganalisis. Ini prosesnya apa saja? Ini otomatis ya. Kalau level 1 akan muncul seperti ini. 1, 2, 1, 3, 1, 4 ini urutan gini. Nah, ini sebagai proses 1, 5. Nah, ini adalah proses yang ada. Perlu diperhatikan, di dalam proses ada aturannya. Tidak boleh di dalam proses itu tidak ada output. Seperti ini. Ini kan input semua. Outputnya ada nggak ini? Belum ada. Maka kita buat manajemen data ya. Kita buat aja di data master sini. Ini dia sebagai data store. Atau disebut dengan tabel kalau dalam database. Ya. Maka kita harus masukkan sini. Klik. Oke. Terus ini kita masukkan sini juga. Ya, ini berarti kita lihat ya. Nah, kita masukkan aja. Misalnya ini ya, manajemen data, proses ke apa namanya ini data store atau tabel itu misalnya data valid. Kita kasih keterangan aja, data valid. Klik apply. Oke. Maka ini kan belum muncul ya. Kalau belum muncul, klik di sini. Display preference flow. Anda pilih yang name ya. Name-nya harus sudah ini. Klik OK.
Gak muncul ini ya. Ya, nih. Coba ini dulu. Kita tambahkan, misalnya ini kan verifikasi data ya. Kita lihat dulu flow-nya. Misalnya admin masuk ke input Garjas. Nah, ini sudah muncul ya. Tapi kalau data master ini, dia kita kasih nama, nggak muncul ini ya. Harusnya di sini itu data valid gini ya. Oh, data valid sudah ada nggak bisa. Cek data misalnya. Nah, coba nanti saya cek dulu yang ini ya. Kenapa kok nggak muncul ya? Harusnya kan tampil ya, harusnya ya. Yang ini loh, paham nggak maksudnya? Nah, ini loh. Ini kok nggak tampil apa error di... Nah, ini loh. Apanya? Ada yang tahu ini? Ini coba display preferennya kok nggak muncul ini. File, flow, name sudah, paket. Ini kayaknya ada yang salah ini ya. Resource flow. Oke, nggak apa-apa. Ini sementara nggak masalah ini. Yang penting Anda sudah tahu kalau ini adalah tempat penyimpanan data. Gitu ya, sebagai apa? Tabel. Nah, kemudian yang input Garjas yang kedua ini, kesegaran jasmani, ini berarti turunannya. Turunannya seperti ini. Yaitu misalnya tadi sudah dilakukan verifikasi dari admin ke Garjas. Kita tuliskan aja di sini, misalnya input nilai kesegaran jasmani ya, kesegaran jasmani. Nah, Anda bisa melihat name ini kita tuliskan boleh spasi, nggak apa-apa. Yang bawahnya generate ada apa ini? Kelihatan nggak? Underscore-nya ya, underscore-nya. Klik play. Ya, seperti ini. Oke, kemudian penjadwalan. Penjadwalan biasanya masukkan siapa? Admin atau dosen? Penjadwalan? Admin ya. Berarti di sini tambahkan. Nah, kenapa kok bisa tahu admin? Kenapa bukan dosen? Gimana caranya? Berdasarkan apa itu? Ya, kenapa kok pakai ini? Oh ya, ini yang jadwal admin. Ya, jadwal dosen. Berdasarkan apa kira-kira? Apa? Berdasarkan apa? Proses bisnis. Tahu proses bisnis tidak? Proses bisnis itu proses yang berlangsung pada organisasi itu. Kalau misalnya penjadwalan yang inputkan adalah dosen, maka yang kita buat alur ini benar atau salah? Salah. Tapi karena sudah difikskan dosen, ya sudah. Apa? Admin, berarti ini sudah sesuai. Nah, gini ya. Kemudian laporan, ada proses laporan. Ini misalnya admin juga, ada proses laporan. Maka kita sesuaikan juga ya, laporan. Kita sesuaikan juga. Kita tarik ya ini ya. Nah, ini klik laporan. Nah, ini kita tarik juga. Nah, penilaian. Nah, gini. Oke. Ya, oke. Kita tuliskan admin ke laporan berarti melakukan apa? Misalnya validasi laporan. Kasih keterangan gini. Validasi laporan. Kemudian penilaian dikasih aja misalnya validasi penilaian. Klik oke. Nah, dari sini harus menyimpan. Ini kan inputan ya. Inputan. Maka di sini harus kita definisikan data store-nya. Data store tuh yang ini. Anda cari ini loh ya. Resource. Resource ya. Coba ini harusnya resource ya. Coba resource stereotype. Klik oke coba. All symbol coba.
Nah, ini data store-nya. Akan muncul seperti ini kalau kita masukkan ini data master. Atau kalau nggak mau ditampilin, jadi di display preference lah ya. Jadi kita bisa menampilkan eh, apa yang tampil itu berdasarkan settingan di sini. Ya, kalau cukup ini aja, kita buat saja misalnya data master ini. Kemudian resource 2 ini misalnya data Garjas. Nah, kita buat seperti ini. Klik play, klik OK. Berarti di sini kita buat ada data Garjas masuk ke tabelnya kan. Terus ini harus ada yang dikeluarkan untuk di data Garjas. Ini juga sama. Jadi intinya itu adalah ada proses untuk apa namanya penilaian, ada input output lah ya. Gampangnya seperti itu. Nah, di dalam ini nanti di penulisannya ini bisa digunakan untuk pendekatan Anda nanti ketika menulis TA. Ya, cuma TA ini tergantung dosen pembimbingnya. Mau pendekatan DFD atau OOP atau Object Oriented Programming ya, tinggal mengatur aja. Nah, kalau ini pendekatannya ke logik, perancangan logik. Oke, misalnya ini penjadwalan. Klik-klik penjadwalan. Klik apply. Oke, nah, data penjadwalan aja biar nanti nggak sama ya. Penjadwalan. Klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian, resource yang keempat, ini adalah data penilaian. Klik apply, klik OK. Ya, jadi sudah ada ini. Setiap data yang masuk ke sistem, Anda perhatikan di sini. Nah, ini yang harus ada, mau diperhatikan. Karena nanti ketika praktek, Anda harus bisa membuat rancangan. Pertama, buat sama dengan yang ada di depan. Setelah itu nanti dikembangkan. Nah, proses laporan ini diambil dari mana? Maka laporan ini adalah pengambilannya. Ini bisa dilihat dari apa namanya data store-nya ini. Data yang sudah tersimpan ini ada proses laporan. Kemudian laporannya ini bisa diakses oleh siapa? Berarti siapa saja yang bisa mengakses laporan? Siapa aja bisa mengakses? Admin. Terus apa lagi? Ntar ini tak atur dulu ya, ntar. Biar nanti nggak, ini apa namanya? Nah, ini seperti ini. Oke, biar nanti nggak kacau gambarannya ya. Ya, oke, ini sudah saya buat gini. Ya, udah telepon ini ya. Mana ini? Bentar. Nah, ini kita coba untuk dosen, kita tarik sini. Ya, berarti, bentar, skip. Ya, ini kita klik, drag, data Garjas masuk ke dosen. Sorry, data penilaian, ini ya laporan ya. Wah, ini kalau salah gini harus dihapus ya. Klik, edit, nggak ada. Oh, langsung ketekan delete aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, pelaporan ini maksudnya adalah kita ambil dari proses ini. Nah, berarti bisa diakses oleh apa ini? Dosen dan juga ke mahasiswa atau mahasiswa. Yaitu laporan apa saja? Nah, misalnya kita klasifikasi menjadi pelaporan, ya, laporan. Ya, ini misalnya ada laporan akademik. Klik apply, klik OK. Misalnya ada laporan manajemen misalnya.
atau laporan penilaian misalnya. Nah, oke, klik OK juga. Jadi dari hasil ini kita bisa melihat ada laporan yang sudah terbentuk. Nah, kemudian ini level berapa tadi? Level 1 ya. Kemudian untuk level 2 ini nggak harus semua diturunkan. Misalkan ya, untuk penilaian atau penjadwalan, kita lihat aja misalnya, ini kita turunkan. Maka kita klik kanan, ada tulisan apa ini? Decompose proses. Kita buat level 2. Kalau yang lainnya sudah cukup, manajemen datanya sudah cukup. Tapi kalau yang kita turunkan lagi hanya penjadwalan misalkan, maka kita bisa turunkan di sini. Klik decompose proses. Maka di sini Anda bisa lihat perbedaannya adalah di sini ada tanda apa nih? Plus, yang lainnya tidak ada. Kemudian kita klik kanan, pilih open. Bentar, klik kanan, open di Agram. Nah, nanti yang terlibat tadi yang diturunkan adalah ada external entity admin dan data penjadwalan. Maka kita tambahkan proses apa nih? Nah, misalnya di penjadwalan itu ada 2 proses. Nah, Anda bisa lihat misalnya ada 2 proses. Nah, ini kita klik dulu ya. Misalnya ada proses penjadwalan reguler. Kita buat seperti ini ya. Ada juga penjadwalan non-reguler misalnya. Non-reguler. Kita klik play. Oke. Dari sini, maka kita bisa menarik laporan. Misalnya admin ngapain? Ingat, harus ada aliran datanya, flow ya. Admin ke penjadwalan. Ini juga sama. Dari sini ternyata masuk ke data store ya. Oke. Maka kita bisa menentukan apa di sini ke penjadwalan, misalnya input data jadwal reguler misalnya. Kita klik apply. Oh, sorry kok tambah cancel tadi ya. Sorry. Input jadwal reguler. Misalnya seperti ini. Kita klik apa ini? Klik OK. Ini juga sama. Input jadwal non-reguler misalnya. Kita klik OK. Nah, ini langsung masuk ke data store-nya. Berarti ini yang level 3. Kemudian, ini kan belum tampil tuh. Tinggal dibuat aja display preference, flow, pilih apa? Name. Klik OK. All simbol aja. Klik all simbol. Ya, tampilkan seperti ini. Ini berarti sudah masuk ke level 2. Level 2 ya. Tadi konteks diagram. Nah, ini nanti akan muncul di sini. Ya, kita simpan dulu. Oke, kita save all. Ini Anda close, dia masuk ke 1. Nah, berarti ini masuk ke konteks. Ingin lihat dalamnya lagi, klik kanan, open, diagram. Gitu ya. Nah, ini masing-masing kalau diturunkan, ternyata laporan juga ada penurunan. Tinggal diklik kanan apa? Decompose proses. Oke, ini contoh penggambaran secara logik, yang mana fungsinya adalah bagaimana kita bisa merancang sebuah sistem dari contoh gambaran yang sudah ada ini. Baik, itu untuk praktek penggunaan DFD, nanti bisa dipraktekkan lebih lanjut.